itu mungkin penjelasan mengenai transaksi-transaksi dan jurnal yang terkait. Ya. Sekarang contoh, ini saya ada contoh, yaitu ada yang bergerak di aman reparasi. Ya, ini transaksinya. Coba kita kerjakan bersama-sama. Ya, kita coba pakai Excel. Ya. Nah, misal ini tanggal 2, kita lihat sebelumnya tidak ada neraca saldo. Artinya apa? Perusahaan ini baru berdiri tanggal 2 Agustus 2020. Karena apa? Cirinya apa? Sebelumnya tidak ada neraca saldo. Kalau nanti ada saudara menemui perusahaan sudah berjalan lama, logikanya saat kita melakukan pencatatan di suatu periode, di awal itu ada neraca saldo. Tapi neraca saldo ini tidak perlu kita jurnal. Nanti neraca saldo kita masukkan di buku besar. Ya. Jadi nanti kalau ada tugas terkait dengan ada perusahaan yang punya neraca saldo tidak usah di jurnal. Ya, kita abaikan dulu saat kita membaca jurnal. Nanti saat posting ke buku besar itu kita gunakan. Itu ya. Berarti jika ini perusahaan pertama kali berdiri, maka dia tidak punya neraca saldo. Ya, sekarang kita coba kerjakan satu persatu. Tanggal 2 Agustus 2020, Tuan Aman sebagai pemilik menginvestasikan atau menyetor modal awal sebesar 30 juta. Logikanya Tuan Aman memberikan uang pribadinya ke perusahaan sejumlah 30 juta. Dampaknya apa? Ya, dampaknya bahwa akun harta perusahaan itu akan bertambah. Kenapa bertambah? Karena dikasih pemilik. Ya, kalau harta pemilik berkurang, tapi harta perusahaan bertambah. Karena kita mencatatnya di pihak perusahaan, maka harta perusahaan bertambah. Karena dari pemilik, maka muncul akun modal. Modal perusahaan bagaimana? Ya, modal perusahaan karena dari pemilik, maka akun modal perusahaan bertambah. Nah, bagaimana jurnalnya? Kita coba pakai Excel, kita buat formnya dulu. Biasakan judul atau nama perusahaan, kemudian judul jurnalnya, kemudian periodenya apa? Periode Agustus 2020 misal. Nah, sekarang kita tulis tadi tanggal 2 Agustus ya, kita tulis 2 Agustus 2020 ya. Kita lihat tadi dampaknya apa? Kas perusahaan bertambah, Bu. Perusahaan bertambah. Kas bertambah, kita tulis di sebelah debit. Sebesar berapa? Angkanya kita taruh di kolom debit kredit. Karena kas di sini debit, kita tulis di sini sebesar 30 juta. Ya. Kemudian menginvestasikan berarti akun apa lagi yang berpengaruh? Jadi selalu satu transaksi berkaitan minimal 2 akun. Ya. Berarti modal perusahaan bagaimana? Modal perusahaan bertambah. Modal bertambah kita tulis sebelah kredit. Nah, penulisan debit kredit, tolong ya. Jadi debit itu di sebelah kiri, untuk kreditnya tolong nulisnya agak menjorok ke kanan. Ya. Sebesar berapa? Sebesar sama. Kita tulis karena modal bertambah di sebelah kredit, kita tulis angkanya di sebelah kredit 30 juta. Oke. Tanggal 5 Agustus dibeli secara tunai gedung dan tanah. Berarti dampaknya apa? Tanah dan gedung perusahaan bertambah. Karena beli tunai, maka ada harta perusahaan yang berkurang berupa apa? Kas. Gitu. Harta bertambah di debit, harta berkurang di kredit. Harta yang bertambah apa saja? Nah, tadi tanggal 5 Agustus. Kita tulis 5 Agustus 2020. Ya. Apa yang bertambah? Yang pertama tanah. Belinya berapa? 10 juta. Angkanya taruh di debit karena tanah bertambah di sebelah debit. Yang berikutnya apa? Gedung. Di debit apa kredit? Debit. Berapa? 10 juta. Oke.
Kemudian, apa yang dampaknya? Karena kita membelinya secara tunai, ya, maka uang perusahaan berkurang. Uang itu kas berkurang, harta berkurang di sebelah kredit. Kita tulis kas. Penulisannya menjorok ke kanan. Sebesar berapa? Nah, sebesar debit kreditnya berapa? Kita jumlah. Ya, kita auto sum, ini yang kita jumlah. Nah, jadi selalu terlihat debit sama dengan kredit. Oke. Tanggal 10 Agustus. Perusahaan telah memberikan jasa. Berarti kalau perusahaan sudah memberikan jasa, kita mengakui itu adanya pendapatan. Sebesar berapa? 5 juta. Nah, pendapatan bertambah di sebelah kredit. Nah, di tanggal 10 Agustus, pendapatan bertambah di sebelah kredit. Kita tulis dulu pendapatan jasa. Nah, sebesar berapa tadi? 5 juta. Oke, sekarang kita baca lagi. Pendapatan sudah, baru dibayar 3 juta. Berarti apa? Harta perusahaan berupa kas bertambah 3 juta. Kas bertambah, kita tulis di sebelah debit. Angkanya tulis di kolom debit sebesar berapa? 3 juta. Berarti ada yang belum dibayar. Kalau ada yang belum dibayar, berarti uang perusahaan di tempat konsumen tadi. Nah, itu namanya apa? Piutang. Berarti piutang perusahaan bertambah. Piutang itu aset. Aset bertambah di sebelah debit. Tapi kita tidak menulis aset, tapi asetnya apa? Piutang usaha. Berarti berapa? Ya, selisihnya. Nah, jasanya 5 juta, kemudian baru dibayar 3 juta. Yang belum 2 juta. Oke. Dan yang berikutnya, tanggal 15 Agustus. Ya, membayar gaji. Berarti pegawai sudah memberikan jasa ke perusahaan. Perusahaan saat ini membayar gajinya. Nah, membayar gaji, logikanya pakai uang. Dampaknya apa? Karena kita menerima jasa pihak lain, kita akui itu sebagai biaya. Berarti biaya gaji. Kreditnya apa? Karena kita bayarnya pakai uang, yaitu kas. Kas kita berkurang. Kas berkurang kita tulis di sebelah kredit. Nah, berarti tanggal 15. Oke. Kita tulis di sini gaji. Berarti muncul biaya. Biaya bertambah, biaya gaji perusahaan bertambah. Biaya bertambah di sebelah debit sebesar 2 juta. Oke. Bayar yang pakai kas, kasnya berkurang, kas berkurang kita taruh di sebelah kredit. Nih. Lanjut. Tanggal 25, perusahaan telah memberikan jasa. Berarti harus kita akui sebagai pendapatan. Ya, pendapatan perusahaan jadi bertambah. Pendapatan bertambah kita tulis di sebelah kredit. Tapi belum dibayar. Berarti uang perusahaan di tempat orang lain. Muncul harta perusahaan yang namanya piutang. Piutang bertambah kita tulis di sebelah debit. Itu, ya. Tanggal berapa tadi? 25 Agustus. Piutang usaha. Kreditnya apa? Pendapatan jasa. Sebesar berapa? Nah, tadi soalnya sebesar 4 juta. Oke. Kita lihat lagi. Tanggal 31, membayar iklan. Berarti kita sudah pesan iklan, ya. Jasa pihak lain sudah kita terima. Iklannya sudah tayang. Berarti kita harus mengakui itu sebagai biaya. Biaya perusahaan bertambah. Biaya perusahaan bertambah itu kita catat di sebelah debit. Ya. Membayar pakai uang berarti harta perusahaan berupa kas berkurang. Oke, kita tulis tanggal 31 Agustus 2020, ya. Biaya
perkiraan berapa? Kita tulis di debit sebesar 500.000. Oke, kreditnya apa? Karena kita bayar pakai uang, kas kita berkurang. Kas berkurang ditaruh di sebelah kredit. Nah, sebesar 500.000. Oke, sekarang kita berikutnya. Pemilik mengambil uang perusahaan. Ya, pemilik mengambil harta perusahaan, berarti itu privo perusahaan bertambah, privo bertambah di sebelah debit. Apa yang diambil uang? Berarti kas perusahaan berkurang. Kas perusahaan kita tulis di sebelah kredit. Nah, tanggal 31 Agustus 2020 akun kredit bertambah sebesar 1 juta. Kemudian kreditnya kita agak menjorok ke kanan, kreditnya adalah kas yang diambil uang. Oke. Yang terakhir, perusahaan membeli perlengkapan. Nah, membeli perlengkapan banyak berarti untuk stok, untuk persediaan. Berarti dampaknya apa? Perlengkapan perusahaan bertambah. Perlengkapan bertambah ditaruh di sebelah debit. Secara kredit berarti belum bayar perusahaan. Kalau belum bayar muncul kewajiban. Kewajiban perusahaan bertambah. Kewajiban bertambah di sebelah, kita tulis di sebelah kredit. Jadi tanggal 31 Agustus 2020 kita tulis perlengkapan habis pakai sebesar 1 juta. Kreditnya adalah kalau belum membayar maka muncul utang usaha. Sebesar berapa? Sebesar 1 juta. Oh maaf 500 ya. Maaf 500, berarti ini 500. Mulai perlengkapan 500. Oke, kalau sudah dijumlah ya, dijumlah pakai auto sum aja. Ini mulai dari atas, bawah, ya, total semua. Oke, begitu juga. Ini tinggal digeret yang pucuk lainnya, otomatis rumusnya sama, auto sum mulai dari atas ya, sampai ke bawah. Nah, saudara lihat di sini ya, jurnalnya debit kredit selalu sama. Ya, jawaban ini sudah saya munculkan di PPT saya, yaitu ini jawabannya. Ya, mulai dari tanggal 2 Agustus 2020 debitnya kas, kreditnya modal. Begitu juga tanggal 5, tanggal 10 sudah ada, tadi saya jelaskan. Oke, semoga penjelasan tentang jurnal umum ini dapat memahamkan ya, sehingga nanti akan dapat mengerjakan transaksi-transaksi yang kemudian kita catat di dalam jurnal umum. Itu mungkin pertemuan kali ini saya tutup sampai di sini. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, yaitu masuk ke siklus yang berikutnya, yaitu posting ke buku besar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf. Ketemu lagi di pertemuan berikutnya, dan jangan lupa subscribe penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.